Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Kita akan melanjutkan ke dalam rangkaian makanan rohani, tema khusus terkait dengan penampakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan mempelajari pesan Tuhan melalui penampakannya kepada Maria Magdalena. Untuk mendasarinya, mari kita baca Yohanes 20 ayat 11 dan seterusnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Nah, perhatikan, Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui kisah penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menghendaki relation intimasi. Ya, jadi tema kita adalah relation intimasi. Ada beberapa catatan sebagai kata kunci yang menunjukkan relation intimasi, keintiman hubungan antara Maria Magdalena dan Tuhan Yesus. Yang pertama, di ayat-ayat yang kita baca tadi, Maria menangis. Nah, menangisnya Maria bukan karena Yesus bangkit, tetapi menangisnya Maria karena Maria merasa Yesus itu telah hilang, Yesus telah dicuri orang. Nah, dalam dialog antara malaikat dengan Maria tadi, malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria apa? "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sedemikian hati Maria menangis. Mengapa? Kata kuncinya, Tuhanku telah diambil orang. Jadi dalam pikiran Maria waktu itu, Yesus yang dicintai itu telah hilang. Nah, di sini kita akan mengerti, orang yang merasa memiliki pasti akan merasa kehilangan. Orang tidak akan merasa kehilangan kalau dia tidak merasa memiliki. Nah, karena Maria begitu mencintai Tuhan Yesus, begitu mengasihi Tuhan Yesus, dan merasa memiliki Tuhan Yesus, sehingga saat Tuhan Yesus dipikirnya hilang, Maria merasa kehilangan, dan Maria menangis. Nah, kita lihat berikutnya juga, sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Kalau yang pertama tadi, malaikat, sekarang Maria, perhatikan, Maria melihat Yesus. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kemudian ayat 15, Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Coba perhatikan jawaban Maria. "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini sedemikian dalam cintanya Maria, kasihnya Maria kepada Tuhan Yesus.
Ada beberapa penafsiran saking berdukanya, saking sedihnya karena merasa kehilangan, sehingga Yesus yang dicari, Yesus yang ada di situ, Maria berpikir itu adalah penunggu taman. Nah, waktu Yesus memanggil Maria dengan sebutan ibu, ini nanti kata kunci yang kedua, bicara relation intimasi, bahwa Yesus memanggil bukan lagi ibu, tetapi ayat yang ke-16 Yesus memanggil Maria. Nah, ayat 15 waktu Yesus memanggil ibu, Maria belum dong, Maria belum ngeh kalau itu Yesus. Makanya dipikir itu penjaga taman yang menyembunyikan mayat Yesus. Nah, kan kalau bicara ibu itu kan sapaan yang umum. Misalnya di satu kerumunan banyak wanita-wanita, kemudian kita berteriak, "Hai ibu!" Kira-kira yang noleh siapa? Mungkin ada yang nggak noleh, mungkin ada beberapa yang noleh, mungkin semuanya menoleh karena merasa ibu-ibu. Nah, waktu dipanggil ibu, "Mengapa engkau menangis?" Maria belum dong, hatinya belum ngeh kalau itu Yesus. Tapi ketika Yesus berkata, ayat 16, Maria, langsung Maria dong, Maria ngeh, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, artinya Rabuni, artinya guru. Nah, sebutan ibu dan sebutan nama ini bicara tentang keintiman, kedekatan. Waktu dipanggil ibu, Maria nggak ngeh. Tapi waktu dipanggil namanya Maria. Nah, barangkali Maria ini punya kenangan dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memanggil Maria dengan panggilan yang penuh cinta, penuh kasih. Sehingga ketika dipanggil namanya Maria, Maria ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah penampakan Yesus kepada Maria, kita belajar kebenaran Tuhan Yesus mengendaki adanya relation intimasi, keintiman hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kekristenan itu bukan saja soal seremonial, bicara liturgi-liturgi, bicara kehidupan agamawi, tapi bicara hubungan, relation intimasi. Yesus dari surga datang ke dunia supaya bisa berinteraksi, terhubung dengan kita. Sesudah kita diselamatkan, mari jalani hari-hari kita dengan hati kita tetap terhubung dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki relation, intimasi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan itulah sumber kehidupan kita, itulah sumber damai sejahtera, itulah sumber sukacita kita. Kalau hati kita merasa jauh, mari sekarang semakin mendekat, dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mencintai kita dengan mati bagi kita, dan mari kita mencintai Tuhan Yesus sampai kita pun mati kembali dipanggil Tuhan. Tuhan cinta kita, kita cinta Tuhan. Miliki relation intimasi. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semua. Amin.